Dahulu kala, di tanah Jawa, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Daha. Raja kerajaan tersebut, Prabu Brawijaya, memiliki dua anak laki-laki, Mahesasura dan Lembusura. Mereka bukan manusia biasa, melainkan raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa dan berperangai keras. Suatu hari, Prabu Brawijaya memerintahkan kedua anaknya untuk membangun sebuah sumur di puncak Gunung Kelut. Sumur ini diharapkan menjadi tempat air abadi untuk kerajaan dan menjadi simbol kekuatan raja di atas alam. Mahesasura dan Lembusura pun menerima tugas tersebut. Namun, hati kedua raksasa itu dipenuhi amarah. Mereka merasa tugas tersebut terlalu berat, apalagi dilakukan di puncak gunung yang berbahaya. Di balik perintah itu, mereka merasa bahwa sang ayah hanya ingin menyingkirkan mereka dari istana. Keduanya akhirnya menerima tugas itu dengan syarat, setelah sumur selesai, Prabu Brawijaya harus menikahkan salah satu dari mereka dengan putri kerajaan yang cantik jelita, Dewi Kilisuci. Prabu Brawijaya setuju meski di dalam hati merasa bimbang. Mahesasura dan Lembusura mulai menggali sumur di puncak Gunung Kelut. Dengan kekuatan mereka yang luar biasa, sumur itu semakin dalam hanya dalam beberapa hari. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin besar rasa iri di antara mereka. Mahesasura merasa bahwa dialah yang paling berhak menikahi Dewi Kilisuci, sedangkan Lembusura menganggap dirinya lebih pantas. Pertengkaran mulai sering terjadi di antara keduanya, tetapi mereka tetap melanjutkan pekerjaan demi memenuhi perintah sang raja. Di sisi lain, Dewi Kilisuci merasa ketakutan. Ia tidak ingin menikah dengan salah satu dari mereka, sebab ia tahu kedua raksasa itu memiliki sifat angkuh dan penuh nafsu. Diam-diam, ia berdoa kepada dewa-dewa untuk memberinya perlindungan. Ketika sumur sudah hampir selesai, Mahesasura dan Lembusura mulai merasa ada yang tidak beres. Air di sumur itu tidak kunjung keluar, dan setiap kali mereka menggali lebih dalam, sumur itu mengeluarkan hawa panas yang membakar tubuh mereka. Rasa frustrasi mulai meliputi kedua raksasa itu. Mahesasura berkata, "Ini pasti ulah ayah kita. Ia hanya ingin menyingkirkan kita dari kerajaan." Lembusura mengangguk setuju, dan mereka mulai merencanakan balas dendam. Saat sumur hampir selesai, Prabu Brawijaya mengirimkan utusan untuk melihat kemajuan pekerjaan. Namun, Mahesasura dan Lembusura merasa dipermainkan. Mereka sadar bahwa Dewi Kilisuci tidak akan pernah menjadi milik mereka. Dalam kemarahan, Mahesasura mengeluarkan suara gemuruh, "Jika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, maka kota Kediri, Blitar, dan Tulungagung akan kami kutuk. Kami akan membuat mereka menderita selamanya." Lembusura menambahkan, "Air dari sumur ini akan menjadi sumber kehancuran. Gunung ini akan meletus setiap 100 tahun, dan tidak ada yang bisa menghentikannya." Mereka kemudian menimbun sumur itu dengan batu besar, menyegel pekerjaan mereka selamanya. Sebelum pergi, mereka bersumpah bahwa siapapun yang mencoba menghancurkan kutukan itu akan menghadapi murka mereka. Sementara itu, di istana, Prabu Brawijaya memanggil Dewi Kilisuci dan memberitahukan tentang perjanjian dengan kedua raksasa itu. Namun, sang putri dengan tegas menolak. "Ayahanda, aku tidak akan menikah dengan makhluk yang hanya memikirkan kekuatan dan balas dendam." Dewi Kilisuci meminta izin untuk pergi ke sebuah pertapaan dan hidup sebagai seorang pertapa. Ia ingin menghindari kekacauan yang ditimbulkan oleh Mahesasura dan Lembusura. Dengan berat hati, Prabu Brawijaya mengizinkannya. Ketika mendengar kabar ini, Mahesasura dan Lembusura semakin murka. Mereka bersumpah akan kembali untuk membalas dendam pada kerajaan Daha dan seluruh keturunannya. Dari kejauhan, suara gemuruh terdengar dari Gunung Kelut. Itu adalah tanda awal dari kutukan mereka. Prabu Brawijaya sadar bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Setelah sumpah kutukan Mahesasura dan Lembusura, suasana di sekitar Gunung Kelut berubah menjadi mencekam. Langit di atas gunung itu seringkali gelap, meskipun hari sedang cerah. Warga sekitar mulai merasa ketakutan karena munculnya tanda-tanda aneh. Pada suatu malam, terdengar gemuruh keras dari puncak gunung. Api dan abu tiba-tiba melesat ke angkasa, menghujani desa-desa di sekitar gunung. Sungai-sungai yang mengalir dari gunung itu berubah menjadi aliran lahar yang panas, melahap ladang-ladang subur di Kediri, Blitar, dan Tulungagung. Para penduduk melarikan diri ke istana untuk meminta perlindungan. Prabu Brawijaya merasa bersalah dan bingung. Ia sadar bahwa ini adalah akibat dari kemarahan kedua anaknya. Namun, ia tidak tahu cara menghentikan kutukan tersebut.
Sementara itu, Dewi Kilisuci, yang telah menjadi pertapa di sebuah gua, mendengar tentang bencana tersebut. Ia merasa bertanggung jawab karena dirinya menjadi penyebab amarah Mahesa Sura dan Lembu Sura. Namun, ia juga tahu bahwa dirinya tak dapat melawan kutukan itu sendirian. Penduduk mencoba melakukan berbagai cara untuk menenangkan Gunung Kelut. Mereka mengadakan upacara besar-besaran, memohon ampun kepada para dewa. Namun, gunung itu terus memuntahkan amarahnya. Kutukan Mahesa Sura dan Lembu Sura seolah tak terhentikan. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang resi sakti bernama Ki Ageng Panataran. Ia mengatakan bahwa untuk menghentikan kutukan, seseorang harus melakukan perjalanan ke puncak Gunung Kelut dan berbicara langsung dengan roh kedua raksasa tersebut. Ki Ageng Panataran datang ke istana untuk menemui Prabu Brawijaya. Yang mulia, katanya, kutukan ini tidak akan berakhir hanya dengan doa dan upacara. Kita harus menghadapi roh Mahesa Sura dan Lembu Sura di tempat mereka bersemayam. Prabu Brawijaya merasa putus asa. Bagaimana mungkin kita bisa mendaki gunung itu? Lahar dan api melindungi puncaknya. Tidak ada manusia yang bisa melewatinya, katanya. Ki Ageng Panataran tersenyum tenang. Tidak ada yang tidak mungkin, Yang Mulia. Saya akan memimpin perjalanan ini, tetapi saya membutuhkan seorang sukarelawan yang berhati tulus untuk menemani saya. Setelah mendengar ini, Dewi Kilisuci datang dari pertapaannya dan menawarkan diri. Biar aku yang pergi, Ki Ageng. Aku bertanggung jawab atas kutukan ini. Aku akan menghadapi mereka. Prabu Brawijaya terkejut. Tidak, anakku. Kau terlalu berharga. Aku tidak bisa kehilanganmu, katanya dengan suara penuh haru. Namun, Dewi Kilisuci bersikeras. Jika aku tidak melakukannya, maka kerajaan kita akan hancur. Aku siap menjalankan tugas ini, Ayahanda. Akhirnya, dengan berat hati, Prabu Brawijaya mengizinkan Dewi Kilisuci dan Ki Ageng Panataran untuk memulai perjalanan. Mereka membawa berbagai pusaka kerajaan, termasuk keris sakti, untuk melindungi diri dari kekuatan Mahesa Sura dan Lembu Sura. Perjalanan menuju puncak Gunung Kelut penuh dengan rintangan. Mereka harus melewati sungai lahar yang panas, tebing-tebing curam, dan hembusan angin yang membawa abu vulkanik. Ki Ageng Panataran menggunakan ilmunya untuk membuka jalan, sementara Dewi Kilisuci terus berdoa memohon perlindungan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor ular besar yang menjaga jalan menuju puncak. Ular itu berkata, tidak ada yang boleh melewati tempat ini kecuali mereka yang membawa hati yang bersih. Ki Ageng Panataran menjawab dengan tegas, kami datang untuk membawa perdamaian, bukan untuk menyakiti. Biarkan kami lewat. Ular itu menatap mereka sejenak sebelum akhirnya menghilang ke dalam kabut. Setelah melewati rintangan itu, mereka akhirnya tiba di sebuah gua besar yang penuh dengan cahaya merah. Di dalam gua itulah roh Mahesa Sura dan Lembu Sura bersemayam. Mereka berdua duduk di atas tahta batu, wajah mereka penuh dengan amarah. Dewi Kilisuci, kau berani datang ke sini. Apa yang kau inginkan? Tanya Mahesa Sura dengan suara menggelegar. Dewi Kilisuci menjawab dengan tegas, aku datang untuk memohon ampunanmu. Aku tahu kalian marah, tetapi kutukan ini telah membawa penderitaan pada orang-orang yang tidak bersalah. Mahesa Sura dan Lembu Sura terdiam sejenak, tetapi jelas bahwa kemarahan mereka belum reda. Kami akan mendengarkanmu, tetapi kau harus melewati ujian terakhir, kata Lembu Sura. Dewi Kilisuci berdiri tegak di hadapan Mahesa Sura dan Lembu Sura. Aku siap menjalani ujian yang kau tetapkan. Aku rela berkorban demi kedamaian rakyatku, ujarnya dengan suara tegas namun penuh ketulusan. Kedua raksasa itu saling memandang sebelum akhirnya Mahesa Sura berbicara, ujianmu adalah untuk membuktikan bahwa hatimu benar-benar bersih dan penuh pengorbanan. Lembu Sura kemudian menambahkan, kau harus menyeberangi sungai api abadi yang mengelilingi Gunung Kelut. Di tengah sungai itu terdapat mata air kehidupan yang harus kau ambil tanpa terluka oleh api. Dewi Kilisuci mengangguk, menyadari bahwa ini adalah tugas yang berat namun penting. Ki Ageng Panataran menyiapkan alat pelindung khusus yang diberikan oleh para leluhur untuk membantu mereka menyeberangi sungai tersebut. Mereka mulai berjalan menuju sungai api abadi. Api yang menyala-nyala di sepanjang sungai membuat perjalanan semakin menantang. Dewi Kilisuci merasa takut, tetapi dorongan dari keyakinan dan cinta kepada rakyatnya memberinya kekuatan. Dengan hati-hati, mereka menyentuh permukaan air, dan tiba-tiba api berubah menjadi jembatan api yang memungkinkan mereka untuk melintasinya tanpa luka. Setelah berhasil menyeberangi sungai, mereka tiba di mata air kehidupan.
Dewi Kilisuci mengambil segenggam air dari mata air tersebut, yang berkilauan dengan cahaya magis. Ini adalah air yang dapat menghapus kutukan dan membawa kedamaian kembali ke tanah ini, katanya sambil menatap kedua raksasa itu. Mahesa Sura dan Lembu Sura terlihat terharu melihat ketulusan Dewi Kilisuci. Namun, ujian belum selesai. Mereka harus kembali ke altar kuno dengan membawa air tersebut tanpa menjatuhkannya. Perjalanan kembali terasa lebih sulit karena kelelahan dan kondisi alam yang semakin buruk. Api dari sungai api abadi mulai kembali menyala, menguji ketabahan mereka. Dewi Kilisuci berdoa agar mereka dapat menyelesaikan tugas ini dengan selamat. Akhirnya, mereka berhasil kembali ke altar kuno. Dewi Kilisuci menuangkan air dari mata air kehidupan ke dalam sumur yang telah ditimbun. Cahaya terang memancar dari sumur tersebut, membanjiri seluruh gunung dengan energi positif. Mahesa Sura dan Lembu Sura mulai merasa amarah mereka mereda, digantikan oleh rasa damai dan harapan. Kutukan ini kini berakhir, ujar Mahesa Sura dengan suara yang lebih lembut. Kamu telah membuktikan bahwa hati manusia masih bisa penuh dengan cinta dan pengorbanan. Kami akan meninggalkan tanah ini dengan damai. Lembu Sura menambahkan, biarkan Gunung Kelut menjadi simbol dari kedamaian dan keberanianmu, Dewi Kilisuci. Dengan berakhirnya kutukan, Gunung Kelut berhenti menunjukkan tanda-tanda amarahnya. Langit menjadi cerah kembali, dan suhu di sekitar gunung menjadi lebih sejuk. Penduduk Kediri, Blitar, dan Tulungagung merasakan perubahan yang signifikan. Lahar dan api yang sebelumnya mengancam kini berubah menjadi aliran air yang menyegarkan tanah. Prabu Brawijaya menyambut Dewi Kilisuci dan Ki Ageng Panataran dengan penuh rasa syukur di istana. Anakku, kau telah menyelamatkan kerajaan kita dari bencana besar. Kami semua berterima kasih atas pengorbananmu, ujar sang raja dengan air mata kebahagiaan. Dewi Kilisuci tersenyum, merasa lega bahwa usahanya tidak sia-sia. Penduduk desa yang sebelumnya hidup dalam ketakutan mulai kembali menjalani kehidupan normal mereka. Ladang-ladang yang pernah hancur mulai subur kembali, dan sungai-sungai yang dulunya mengalirkan lahar kini menjadi sumber air bersih. Suasana damai dan bahagia kembali menyelimuti wilayah tersebut, membawa harapan baru bagi semua. Gunung Kelut yang dulunya dianggap sebagai simbol kutukan kini berubah menjadi simbol keberanian dan pengorbanan. Penduduk setempat mulai memandang gunung tersebut dengan penuh rasa hormat dan syukur. Mereka mengadakan upacara tahunan untuk mengenang keberanian Dewi Kilisuci dan Ki Ageng Panataran, memastikan bahwa legenda ini tidak akan terlupakan. Dewi Kilisuci memutuskan untuk kembali ke kehidupannya sebagai pertapa, namun kali ini dengan kedamaian dalam hatinya. Ia merasa bahwa tugasnya telah selesai, dan kerajaan lebih aman dari ancaman kutukan. Ki Ageng Panataran tetap tinggal di istana sebagai penasihat raja, memastikan bahwa kedamaian tetap terjaga. Dengan berakhirnya kutukan, kerajaan Daha memasuki era baru yang penuh kemakmuran dan kedamaian. Legenda Dewi Kilisuci dan perjuangannya melawan kutukan Gunung Kelut menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, mengajarkan nilai keberanian, pengorbanan, dan cinta kepada tanah air. Setelah berakhirnya kutukan, keris sakti yang dibawa oleh Dewi Kilisuci menjadi simbol kekuatan dan perlindungan kerajaan. Keris tersebut disimpan di istana sebagai pusaka keluarga, diwariskan turun-temurun untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan kerajaan Daha. Ki Ageng Panataran bertanggung jawab menjaga keris tersebut, memastikan bahwa kekuatannya tidak disalahgunakan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arjuna datang ke istana dengan permohonan untuk belajar ilmu bela diri dan pengetahuan spiritual dari Ki Ageng Panataran. Arjuna adalah keturunan dari salah satu penduduk desa yang terdampak kutukan sebelumnya. Ia ingin mengabdikan dirinya untuk melindungi kerajaannya dan meneruskan warisan Dewi Kilisuci. Ki Ageng Panataran melihat potensi besar dalam diri Arjuna dan memutuskan untuk mengambilnya sebagai murid. Kamu memiliki hati yang murni dan keberanian yang besar, Arjuna. Aku akan mengajarkanmu segala yang kumiliki agar kamu bisa melindungi kerajaan ini, ujar Ki Ageng dengan senyum bijaknya. Arjuna menerima tawaran tersebut dengan penuh rasa syukur. Sementara itu, Dewi Kilisuci yang hidup sebagai pertapa di hutan merasa damai namun tetap terhubung dengan kerajaan melalui mimpi dan visi. Ia sering bermeditasi di puncak Gunung Kelut, menjaga hubungan spiritual dengan gunung tersebut. Dewi Kilisuci juga menjadi penasihat spiritual bagi penduduk, membantu mereka menjaga keseimbangan alam dan menjaga perdamaian. Pada suatu malam, Dewi Kilisuci bermimpi tentang ancaman baru yang mungkin datang. Dalam mimpinya,
Ia melihat bayangan gelap yang mencoba merusak kedamaian yang telah dicapai. Ia sadar bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai dan bahwa ia harus tetap waspada terhadap kemungkinan ancaman di masa depan. Arjuna yang kini telah menjadi pendekar muda mulai menunjukkan kemampuannya. Dengan bimbingan Ki Ageng dan inspirasi dari Dewi Kili Suci, ia menjadi simbol harapan baru bagi kerajaan Daha. Arjuna bertekad untuk menjaga perdamaian dan melindungi kerajaannya dari segala ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar. Beberapa tahun setelah kutukan Gunung Kelut diangkat, kerajaan Daha menikmati masa-masa damai dan kemakmuran. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Seorang penyihir jahat bernama Ratu Maya muncul di kerajaan tetangga dengan niat untuk merebut kekuasaan dan menguasai semua wilayah, termasuk Kediri, Blitar, dan Tulungagung. Ratu Maya memiliki kekuatan sihir yang luar biasa dan memimpin pasukan bayaran yang terdiri dari makhluk-makhluk gelap. Ia merasa terancam oleh kemajuan dan kedamaian kerajaan Daha, serta ingin memanfaatkan pusaka kerajaan untuk kekuasaan pribadinya. Ratu Maya mulai menyerang desa-desa di sekitar Gunung Kelut, menimbulkan kekacauan dan ketakutan kembali di wilayah tersebut. Ki Ageng Panataran mengetahui ancaman ini dan segera memperingatkan Raja Brawijaya. Yang mulia, Ratu Maya adalah musuh yang kuat. Kita membutuhkan bantuan dari pusaka kerajaan dan keberanian semua penduduk untuk menghadapi ancaman ini, ujar Ki Ageng dengan serius. Raja Brawijaya menyadari bahwa mereka tidak bisa menghadapi Ratu Maya sendirian dan memutuskan untuk meminta bantuan dari Dewi Kili Suci. Dewi Kili Suci, meskipun hidup sebagai pertapa, segera merespons panggilan tersebut. Ia kembali ke istana dengan keris sakti di tangan, siap membantu kerajaan menghadapi ancaman baru. Kita harus bersatu untuk melawan kegelapan yang datang. Ratu Maya tidak boleh dibiarkan menguasai tanah kita, ujar Dewi Kili Suci dengan tekad yang kuat. Arjuna, yang kini telah menjadi pendekar handal, juga bergabung dalam persiapan perang. Ia memimpin pasukan kecil yang terdiri dari prajurit terlatih dan penduduk desa yang rela berjuang untuk mempertahankan kedamaian. Bersama-sama, mereka merencanakan strategi untuk menghadapi Ratu Maya dan pasukannya yang jahat. Konfrontasi antara kerajaan Daha dan pasukan Ratu Maya semakin mendekat. Ketegangan meningkat, dan seluruh kerajaan bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran besar yang akan menentukan masa depan mereka. Dewi Kili Suci dan Ki Ageng Panataran bekerja sama untuk memastikan bahwa pusaka kerajaan digunakan dengan bijak dan efektif dalam menghadapi ancaman tersebut. Hari yang ditakdirkan tiba ketika Ratu Maya dan pasukannya menyerbu kerajaan Daha. Pasukan bayaran Ratu Maya yang dipimpin oleh makhluk-makhluk gelap mulai menyerang desa-desa di sekitar Gunung Kelut, mencoba menghancurkan pertahanan kerajaan dari berbagai arah. Arjuna dan pasukannya bertempur gagah berani, namun kekuatan Ratu Maya terlalu besar untuk dihadapi secara langsung. Dewi Kili Suci dan Ki Ageng Panataran memutuskan untuk menggunakan keris sakti dalam pertempuran. Keris ini adalah kunci untuk mengalahkan Ratu Maya. Namun, kita harus menggunakannya dengan hati yang tulus dan tujuan yang benar, ujar Dewi Kili Suci kepada Ki Ageng. Mereka berdua memimpin pasukan menuju pusat pertempuran, di mana Ratu Maya menunggu dengan senjata sihirnya. Pertempuran sengit terjadi di puncak Gunung Kelut. Ratu Maya menggunakan berbagai mantra gelap untuk menyerang pasukan kerajaan Daha, sementara Dewi Kili Suci menggunakan keris sakti untuk melawan kekuatan magisnya. Arjuna dan prajuritnya berusaha untuk mengalihkan perhatian pasukan musuh agar Dewi Kili Suci dan Ki Ageng dapat fokus pada Ratu Maya. Di tengah pertempuran, Dewi Kili Suci merasakan kekuatan keris sakti yang mulai menyala. Kekuatan pusaka ini dipenuhi dengan energi cinta dan pengorbanan. Kita harus mengarahkan energi ini untuk melawan kegelapan, katanya sambil mengayunkan keris tersebut dengan penuh kekuatan. Cahaya terang memancar dari keris, menembus kegelapan yang diciptakan oleh Ratu Maya. Ratu Maya merasa terpojok dan mulai menggunakan sihir terkuatnya. Namun, kekuatan keris sakti Dewi Kili Suci mampu menahan serangannya. Kau tidak akan berhasil menguasai tanah ini dengan kekuatan gelapmu, seru Dewi Kili Suci dengan suara lantang. Akhirnya, keris sakti menghantam Ratu Maya, memecah kekuatan sihirnya dan menghilangkan kegelapan yang menyelimuti pasukannya. Dengan kekalahan Ratu Maya, pasukannya menjadi panik dan mulai melarikan diri. Dewi Kili Suci, Ki Ageng Panataran, dan Arjuna berhasil mengalahkan ancaman tersebut, membawa kedamaian kembali ke kerajaan Daha. Pertempuran di Gunung Kelut menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bukti keberanian dan kekuatan hati yang murni. Meskipun kemenangan telah diraih,
Dewi Kilisuci menyadari bahwa masih ada konsekuensi dari pertarungan tersebut. Penggunaan keris sakti telah menguras energi spiritualnya, membuatnya lemah dan rentan. Aku telah melakukan tugasku, namun aku merasa tubuhku semakin lemah, ujar Dewi Kilisuci kepada Ki Ageng Panataran dan Arjuna. Ki Ageng Panataran mencoba untuk menenangkannya, jangan khawatir, Dewi Kilisuci. Kita akan mencari cara untuk menyembuhkanmu. Kamu telah melakukan lebih dari yang diharapkan. Namun, Dewi Kilisuci tahu bahwa keris sakti membutuhkan pengorbanan jiwa untuk berfungsi dengan baik. Energi yang kita gunakan untuk mengalahkan Ratu Maya membutuhkan keseimbangan. Aku harus kembali ke Gunung Kelut untuk menjaga keseimbangan alam. Arjuna merasa sedih melihat Dewi Kilisuci yang telah berkorban begitu banyak untuk kerajaan. Tidak, Dewi Kilisuci. Ada cara lain. Biarkan kami membantu, pinta Arjuna dengan mata berkaca-kaca. Namun, Dewi Kilisuci menolak, ini adalah bagian dari takdir. Aku harus melakukannya untuk menjaga kedamaian yang telah kita capai. Dengan berat hati, Dewi Kilisuci berpamitan kepada Ki Ageng dan Arjuna. Ia memulai perjalanan kembali ke puncak Gunung Kelut, membawa keris sakti yang kini mulai kehilangan cahayanya. Terima kasih atas segala bantuan dan keberanian kalian. Semoga kerajaan kita selalu damai dan makmur, ucapnya sebelum menghilang ke dalam kabut yang menyelimuti gunung. Di puncak Gunung Kelut, Dewi Kilisuci melakukan ritual terakhir untuk menyeimbangkan energi alam. Cahaya terang memancar dari keris sakti, menyatu dengan energi gunung, membawa kedamaian yang abadi. Matahari terbit di ufuk timur, menandakan bahwa hari baru telah dimulai dengan damai dan harmonis. Pengorbanan Dewi Kilisuci menjadi simbol cinta dan pengabdian sejati bagi kerajaan Daha. Nama Dewi Kilisuci dikenang sebagai pahlawan yang rela mengorbankan dirinya demi kedamaian rakyatnya. Kerajaan Daha pun memasuki era baru yang lebih kuat dan bersatu, menjaga warisan dan pelajaran yang telah diberikan oleh Dewi Kilisuci. Setelah pengorbanan Dewi Kilisuci, kerajaan Daha memperkuat hubungan mereka dengan Gunung Kelut. Gunung tersebut dijadikan sebagai simbol perlindungan dan kekuatan, mengingatkan semua orang akan keberanian dan pengorbanan Dewi Kilisuci. Sebuah kuil didirikan di puncak gunung untuk menghormati jasa-jasanya, menjadi tempat ziarah dan meditasi bagi penduduk setempat. Arjuna yang telah tumbuh menjadi pendekar tangguh mengambil peran penting dalam menjaga keamanan kerajaan. Ia juga menjadi guru bagi generasi muda, mengajarkan mereka tentang keberanian, kehormatan, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Arjuna merasa terinspirasi oleh Dewi Kilisuci dan bertekad untuk melanjutkan warisan yang telah ditinggalkannya. Ki Ageng Panataran, yang telah menjadi penasihat utama di istana, terus melestarikan ilmu pengetahuan dan spiritualitas yang telah diajarkan oleh para leluhur. Ia bekerja sama dengan Arjuna untuk memastikan bahwa kerajaan selalu siap menghadapi segala ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Kebijaksanaannya menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas kerajaan. Penduduk Kediri, Blitar, dan Tulungagung juga mengalami perubahan positif. Mereka menjadi lebih menghargai alam dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar Gunung Kelut. Tradisi dan budaya lokal berkembang dengan pesat, mencerminkan semangat persatuan dan kerjasama yang telah teruji melalui masa-masa sulit. Legenda Dewi Kilisuci dan perjuangannya melawan kutukan Gunung Kelut menjadi cerita yang diceritakan di setiap rumah, menginspirasi generasi berikutnya untuk selalu berani dan penuh pengorbanan. Anak-anak tumbuh dengan mendengar kisah tentang keberanian Dewi Kilisuci, Arjuna, dan Ki Ageng Panataran, menjadikan mereka panutan dalam kehidupan sehari-hari. Gunung Kelut kini berdiri megah sebagai simbol kedamaian dan kekuatan. Setiap kali angin bertiup dan awan melintas di puncaknya, penduduk melihatnya sebagai tanda bahwa Dewi Kilisuci dan para pahlawan lainnya selalu menjaga dan melindungi mereka. Kedamaian yang telah dicapai terus dipelihara, memastikan bahwa legenda ini akan terus hidup selamanya. Waktu berlalu dan kerajaan Daha terus berkembang menjadi kerajaan yang makmur dan berpengaruh. Warisan Dewi Kilisuci dan pahlawan lainnya tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Upacara penghormatan di Kuil Gunung Kelut diadakan setiap tahun, mengingatkan semua orang akan pentingnya pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Arjuna, yang kini menjadi pemimpin muda yang dihormati, sering mengunjungi kuil tersebut untuk merenungkan perjalanan dan pelajaran yang telah ia pelajari. Ia merasa bahwa tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan kerajaan adalah kelanjutan dari tugas Dewi Kilisuci. Dengan bantuan Ki Ageng Panataran, ia membangun sistem pertahanan yang lebih kuat dan mendidik generasi baru untuk siap menghadapi segala tantangan.
Ki Ageng Panataran, dalam usia senjanya, tetap aktif sebagai mentor dan penasihat. Ia menuliskan buku-buku yang berisi ilmu pengetahuan dan spiritualitas, memastikan bahwa pengetahuan tersebut tidak hilang seiring waktu. Buku-buku tersebut menjadi sumber inspirasi dan pendidikan bagi banyak orang, menjaga agar warisan Dewi Kilisuci tetap hidup dalam pikiran dan hati mereka. Di tengah kemajuan dan modernisasi, penduduk tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para leluhur. Mereka percaya bahwa keseimbangan antara kemajuan dan alam adalah kunci untuk keberlanjutan dan kedamaian. Upaya ini membawa kerajaan menuju era yang lebih harmonis, di mana teknologi dan spiritualitas berjalan berdampingan. Legenda Gunung Kelut dan Dewi Kilisuci terus menjadi cerita yang diceritakan dalam berbagai bentuk seni, seperti tari, musik, dan sastra. Seniman lokal sering mengangkat kisah ini dalam karya mereka, menciptakan interpretasi baru yang tetap setia pada inti cerita tentang keberanian dan pengorbanan. Hal ini memastikan bahwa cerita ini tetap relevan dan menginspirasi generasi mendatang. Pada akhirnya, legenda Dewi Kilisuci dan Gunung Kelut menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Kerajaan Daha. Ia bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga simbol dari kekuatan hati manusia untuk menghadapi rintangan dan menjaga kedamaian. Legenda ini abadi, mengingatkan semua orang bahwa dengan keberanian, pengorbanan, dan cinta, segala sesuatu mungkin tercapai. Dan begitu, cerita ini terus hidup, menginspirasi dan menyatukan hati setiap orang yang mendengarnya.